Ayyuhal hadirun, khususnya bagi semua pemirsa yang mendengarkan dakwah ini berkaitan dengan masalah Ramadan. Dan hari ini kita sudah masuk kepada 2 Ramadan yang diawali pada tanggal 24 kemarin. Kita memasuki awal Ramadan di Indonesia pada khususnya, dan pada dunia-dunia yang lain, terutama di negara-negara Islam juga merupakan agama tempat tumbuhnya, misalnya saja di Saudi Arabia dan seterusnya. Setiap Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, pandemi daripada yang kita sebut dengan virus COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, walaupun demikian, perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ramadan pada surah Al-Baqarah ayat 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dengan harapan kamu akan bertakwa. Kalimat dalam Al-Quran yang pada akhir daripada ayat yang 182 ini menyatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Sesuatu ketidakpastian sebetulnya, tetapi bagi orang-orang yang benar-benar beribadah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la'allakum tattaqun itu akan kita capai. Masyaallah muslimin rahimakumullah, berbagai cara untuk meningkatkan ibadah itu dilakukan oleh para pendakwah, dai-dai kita yang sangat luar biasa. Cara berbicaranya yang baik, membikat orang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk kepentingan apa? Untuk memberitakan supaya motivasi ini, motivasi Ramadan, terus bergelora di hati umat Islam, di dalam kalbunya, bahwa Ramadan adalah suatu bulan yang istimewa. Orang mengatakan syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan-bulan, hari-hari Ramadan yang memberikan ampunan kepada orang yang melaksanakan Ramadan itu sendiri, berpuasa pada harinya dan melaksanakan ibadah pada malam harinya. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja mendengarkan satu siaran di televisi. Begitu semangatnya seorang pendai yang menyatakan bahwa di dalam setiap Ramadan itu kita harus isi dengan sholat-sholat sunat yang akhirnya ini akan menjadikan sholat sunat itu bernilai seperti sholat-sholat wajib. Tetapi ada yang sangat luar biasa menurut saya, berlebihan. Yang ketika dia mengatakan di dalam sholat sunat itu diperbolehkan untuk membacakan ayat-ayat trikul. Hati-hati dengan ini. Tidak ada di dalam surah satupun dari 114 surah di dalam Al-Quranul Karim itu yang mengatakan trikul. Kalau ini adalah sesuatu cara atau kalimat yang dilakukan orang seorang pendakwah seolah-olah ini mengejek Al-Quran, ini akan berbahaya kepada diri pribadinya. Saya sarankan kepada ustadz yang seperti itu, tolong cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada surah yang bernama trikul. Walaupun maksud dia saya tahu,
bahwa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat Quran, bukan trikul. Ini sebuah peringatan atas nama Majelis Ulama Indonesia. Saya mengatakan ini tidak boleh diucapkan meskipun ini hanya merupakan sebuah gurau. Karena Al-Quran bukan gurauan, karena Al-Quran bukanlah kitab yang diperuntukkan untuk berkomedi, berpura-pura dan sebagainya. Di dalam Ramadan kita coba untuk mengembalikan makna daripada Ramadan itu. Apa sebetulnya puasa? Apa itu Ramadan? Puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Siam. Dari segi bahasanya, puasa itu adalah menahan diri daripada sesuatu. Berpuasa juga berarti menahan diri daripada bercakap, berbicara yang paling banyak. Seperti dikatakan Al-Quranul Karim, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar diam, membisu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, mau salah satu daripada faedah daripada Ramadan berpuasa ini adalah membaca Al-Quran. Perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Salah satu faedah di luar faedah-faedah yang lain. Faedahnya apa? Dengan kalimat-kalimat yang kita bacakan Al-Quran. Pengalaman saya, sebuah studi experience, sebuah pengalaman yang begitu banyak di dalam membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran itu kita bacakan, maka air yang ada pada kerongkongan kita itu akan menjadi cair, sehingga orang yang batuk, orang-orang yang merasakan bahwa tidak ada air di tenggorokannya, itu akan memancing air yang ada dalam tubuhnya berputar, sehingga bacaan Al-Quran itu akan memberikan suatu kelegaan di dalam kerongkongan seorang yang sedang berpuasa. Bertambah banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin enak kita bernapas, enak kita dalam memberikan sesuatu di dalam bersuara untuk kepentingan ibadah dan juga kepentingan-kepentingan yang lain. Bacalah Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada manfaat daripada Ramadan atau faedah daripada Ramadan adalah sumu tasihhu. Hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa itu kamu akan menjadi sehat. Kenapa demikian? Seorang pendapat doktor yang bernama Arif bin Karadah di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Wahbah Az-Zuhairi, Allah yarham, di dalam buku Al-Fiqh Islam, menyatakan bahwa perut adalah rumah penyakit. Karena dia rumah penyakit, manakala pantang larang atau tidak diperbolehkan untuk memasukkan sesuatu apapun ke dalam perut semasa berpuasa, baik itu air maupun makanan yang lain, maka itu menjadi obat. Oleh sebab itu, ibadah puasa adalah jihad hawa nafsu dan menyelamatkan nafsu daripada segala yang bersangkut paut dengan dunia ataupun dosa-dosanya. Selain mempertahankan hawa nafsu itu sendiri, ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kamu mampu mendapat sesuatu, mas kawin misalnya, dia adalah berkahwin. Karena perkawinan itu dapat menutup mata dengan berkesan dan dapat memelihara faraj dengan sesuatu yang menjejaskan ataupun yang mencelakakan kita. Sebaliknya, barang siapa tidak mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa.
Maka puasa itu adalah sesuatu yang sangat memberi manfaat bagi semua manusia. Apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah setengah kaya, atau barangkali dia papa, tidak memiliki apa-apa. Berpuasa adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk kepentingan diri kita semuanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada seseorang sebagai contoh yang paling dekat, seseorang ulama yang kemarin ketika ke Cina, ke Haipur bersama beliau, saya tidak sebutkan namanya, sepanjang hayatnya sudah lebih daripada 10 tahun dia melaksanakan puasa setiap hari, dan itu adalah sebuah kebiasaan bagi dia. Dia berbuka hanya ketika Syawal saja dan ketika Yaumul Hajj. Inilah yang dilakukan oleh seorang ulama. Ternyata bahwa berpuasa itu yang saat sekarang ini dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah sesuatu yang memberikan kebaikan bagi kesehatan kita. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, boleh saya katakan bahwa salah satu riwayat yang menyatakan sumu tasihhu, karena ketika kita berpuasa semua sel-sel yang sudah mati di dalam tubuh kita akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sel-sel yang baik, sel-sel yang masih sehat. Maka statement ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sumu tasihhu, hendaklah kamu berpuasa dan kamu akan menjadi sehat, adalah sesuatu yang sangat benar di dalam ajaran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.